سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para alim, para ulama, sepuh yang saya muliakan, wabil khusus Takmir Masjid At-Taqwa Manu Anrejo Surabaya, dan juga para jamaah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para pemirsa yang bisa mengikuti kajian Al-Hikam ini, insya Allah senantiasa mendapat ridho dan bersama-sama dengan orang solih-solihah di Masjid At-Taqwa ini, insya Allah membawa barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan yang lalu jamaah sekalian, ya, ini kalau nggak salah di makalah yang ke-32, di sana ada satu makalah yang mencerminkan satu wawasan bahwa di dalam pergaulan kita, persaudaraan kita harus membawa diri kita semakin dekat dengan Allah, ya, semakin merekatkan kita untuk ma'rifatullah. Maka di makalah yang ketiga ini, ke-33 ini, jamaah sekalian, ya, di tema sentralnya Syekh Athaillah As-Sakandari ini menyampaikan al-haqqu laisa bimahjubin anka wa innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilaihi. Atau kama qala. Ya. Jadi dalam kaitan kita berteman, bersaudara, berkumpul termasuk di Masjid At-Taqwa ini, jamaah sekalian, itu senantiasa jangan sampai menghalangi kula jenengan untuk taqarrub ilallah. Kadang-kadang tiang niku nek kumpul kali koncone kan ngomongnya ngalor ngidul. Nah, malah ibu nggih kula, tapi ibu At-Taqwa mboten nggih, Bu. Ini ada ibunya enggak ini? Oh, di samping ya. Masyaallah. Jadi jangan sampai apapun siapapun yang ada di sekitar kula jenengan menjadi penghalang bahwa kula jenengan ini benar-benar istiqomah di jalan Allah. Istiqomah senantiasa untuk cinta kepada Allah. Makanya ngapun saya sering matur datang panjenengan. Ada lagu yang sebetulnya dangdut tapi baik. Apa itu? Cintai aku karena Allah. Itu mungkin ya dari segi lagunya rodok gak pada cocok kamu. Jadi itu aslinya ngoten terinspirasi dari hadis itu. Ijtama alaih tahabba fillah. Orang yang cinta karena Allah itu ya ketika berkumpul ya karena Allah, ketika berpisah juga karena Allah. Terus pertemanan kula jenengan, seduluran kula jenengan harus benar-benar menjadi jaminan bahwa perkumpulan ini tidak merusak iman. Mboten mangkane teng niki al-haqqu laisa bimahjubin. Karena kita harus sadar bahwa al-haqqu, Allah yang maha benar itu, Allah yang tetap hak wujudnya itu, laisa bimahjubin anka. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang menghijab, menutup dari engkau. Ya. Wa innamal mahjubu anta 'anin nadhari ilaih, kecuali dirimulah yang terhalang dari menyaksikan Allah, terhalang dari dekat dengan Allah. Jadi sebetulnya Allah itu nampak. Kalau dalam Al-Quran itu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalau jenengan menghadap, ya, ada tafsir menyampaikan dimanapun kalau jenengan berada, maka disitulah ada Allah. Nah, harusnya kan gitu, harusnya dengan keberadaan Allah di mana dan kapan saja ini mestinya tidak terhalang dong. Lalu kenapa bisa kita menjadi tidak bisa menyaksikan Allah? Kan itu, Pak. Ini yang jadi pertanyaan besar. Maka di sini idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu, bisa jadi karena ada satu penutup, ya, yang kula jenengan sadar atau tidak, itu yang menjadi penghalang untuk kita menyaksikan Allah. Ngapunten panjenengan mungkin masih ingat dalam hadis yang agak panjang
ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril yang membo-membo itu ya. Mirip ya, menyerupai seorang laki-laki yang putih, bersih, tiba-tiba menempelkan pahanya di pahanya Rasulullah, berhadapan begitu dekat, ditanya Rasulullah, mal iman, mal Islam, mal ihsan, kan enggak? Ditanya mal ihsan, Rasulullah menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tahu fa innahu yaraka. Ya, jadi al ihsan itu ka'annaka tarahu. Ketika panjenengan sudah mampu beribadah seakan-akan menyaksikan Allah, itu ihsan. Ngoten niku dijawab oleh Jibril, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Nah, berarti Bapak Ibu yang saya muliakan, idealnya harusnya kula jenengan ini tidak terhijab dong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau difirmankan Allah itu, ya kan? Dimanapun dalam kondisi apapun, ya, Allah itu harusnya tidak terhalang dari manusia. Tapi manusia sendiri yang dengan perilakunya, dengan sifat-sifatnya, dengan karakternya, gitu, yang kemudian tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, jemene kok niki jujur-jujuran mawon. Gitu. Aja meneh kok pas salat, ya. Aja meneh kok di luar salat. Loh, pas salat itu loh kadang-kadang terhijab dari Allah. Gitu. Harusnya ketika jenengan sudah Allahu Akbar, itu kan sudah tertutup, Pak, selain Allah. Tapi nyatanya masih kok yang melamun, ya. Allahu Akbar. Engko capres sing dadi sapa ya? Allahu Akbar iki nyalake enake sapa sing dipilih. Itu dan seterusnya. Ini jamaah sekalian. Maka monggo kula jenengan benar-benar menginspirasikan diri kita kepada firman Allah yang ada di surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu kullu syai'in ya khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, dzalikum utawi mengkono-mengkono, ya, apapun yang dititahkan Allah, yaitu Allah rabbukum, Tuhan kalian. Demikianlah Allah sebagai Tuhan kalian. Kenapa tidak memakai ilah hukum? Kata Rabbun ini jamaah diartikan sebagai pencipta, pengasuh, pembimbing yang mencukupi segala konsekuensi kehidupan. Itu Rabbukum. Kalau sudah demikian berarti kula jenengan harusnya merasa terdidik dong. Merasa di bawah pangkuan pembelajaran pengasuhan Allah. Nah, la ilaha illahu, harus yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Pak. Dan kalimat la ilaha illallah itu harus selalu tercermin dalam kehidupan kula jenengan. Aja diwaca nek pas ana meninggal, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil sebari kembang. Itu gak nyambung. La ilaha illallah itu ya seluku-seluku badak ya kudu nggone atine kula jenengan. Gitu. Jadi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang patut kita sebut la ma'budu illallah. Ya, harusnya tidak ada tempat kembali kula jenengan, tempat kula jenengan mengabdi selain Allah. Harusnya begitu. Kenapa? Karena Allah khaliqu kulli syai'. Ya, yang menciptakan segala sesuatu, maka fa'buduh, sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, ini endingnya di sini Bapak Ibu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Harusnya Allah ini tempat terakhir kula jenengan bersandar diri. Tidak ada sandaran utama agar kula jenengan benar-benar bisa ta'aruf ilallah, bisa ma'rifatullah. Ya, nek cara wong Jawa pasrah, semarak wis gak ono liyane. Jangan karena pemimpin kita, jangan karena keluarga kita, jangan karena siapapun dan apapun, kecuali kula jenengan sama-sama benar-benar dari hati yang paling dalam bahwa tempat berserah diri kula jenengan hanya Gusti Allah. Itu agar kula jenengan tidak terhijab dari Allah. Kalau masih terhijab berarti ada sesuatu yang mengganjal Bapak Ibu. Ya, maka dari itu di sini di ayat yang lain jamaah sekalian, tepatnya di surah Al-An'am ayat 103, lanjutannya tadi itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir.
Ya, Allah memang secara kudrati ya memang maha kuasanya Allah menyaksikan semua yang bisa disaksikan Allah. Tidak ada yang terlewati dari persaksian Allah. Wa huwa yudrikul absar. Ya, banyak orang, banyak manusia, hamba-hambanya yang tidak menyaksikan Allah, tapi Allah menyaksikan hambanya. Ayat ini yang kemudian alternatif kedua dari al-ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu, beribadah seakan-akan menyaksikan Allah. Kalau belum bisa menyaksikan Allah, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikan ibadah kula jenengan. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Berarti intine kula jenengan monggo sepenting ta'abudan ilallah. Nggih, amal-amal soleh yang jenengan bisa lakukan melalui apa saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Carilah untuk ma'rifatullah melalui berbagai macam wasilah. Panjenengan bangun masjid At-Taqwa. Para pemirsa mungkin ada yang sedekah jariah di At-Taqwa. Lho niki semuanya adalah wasilah untuk kita berma'rifatullah, bertaqarrub ilallah. Kedangoten. Kenapa kok segitu detailnya? Karena memang Allah itu Latiful Khabir. Wa huwa utawi Gusti Allah iku Al-Latif, zat yang sangat lembut. Zat yang sangat napa nggih? Berbelas kasih, sekecil-kecilnya disayang, diwelasi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian dari amalan-amalan panjenengan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang nanti akan diketahui Al-Khabir, gitu, akan diketahui Allah, akan diberitakan Allah, lalu kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini jangan sampai kula jenengan terhalang dari menyaksikan Allah gara-gara napa? Tenggene syarahnya Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah ya, Al-Iqad Al-Himam Ibnu Ujaibah di juz 2 itu beliau menyampaikan begini yang artinya ya, kenapa manusia seorang hamba, seorang ahli ibadah, limada al-abid al-mahjub ya, kenapa seorang ahli ibadah bisa terhalang dari menyaksikan Allah? Ternyata karena ini Bapak Ibu ya, satu, iktikadnya ya, keyakinannya selain Allah itu masih melekat di dalam hatinya. Kalau masih ada kotoran, ada titik-titik noda di dalam hati seorang hamba, ya, maka sampai kapanpun dengan ibadah apapun, nggak bisa tembus untuk menyaksikan Allah. Itu satu. Terus benar-benar menghilangkan sifat-sifat duniawiyah. Ya orang selamanya 1 kali 24 jam ya pas sholat lah Pak minimal gitu. Benar-benar latihan Allahu Akbar. Ketika Allah Maha Besar, yang lainnya sudah kecil semua. Kalau sudah begini, Allahu Akbar ini sudah mengangkat tangan kita, pasrah semarah kepada Allah, ya, menghadapkan tangan kita ke arah kiblat, lalu bersedekah bagaikan orang yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Nah, kalau sudah benar-benar bersih, Pak, baru sholat kita seperti Umar bin Khattab, gitu, ditusuk pedang tidak terasa, Ali bin Abi Thalib. Kula jenengan mboten Allahu Akbar aja nek ketusuk pedang nyamuk cablek. Ya apa lara. Bagi orang yang sudah khusyuk salatnya benar-benar ma'rifatullah ya bisa. Benar-benar sudah asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita belajar bagaimana memproses diri kula jenengan agar salat kula jenengan mencapai satu keyakinan. Jadi hatta ya'tiyakal yaqin ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah Tuhanmu sampai benar-benar yakin. Ya, yakin bahwa Allah membersamai kita. Yakin bahwa Allah tempat kita berserah diri. Yakin bahwa Allah akan memberikan solusi dalam setiap permasalahan kita. Ya, enggak usah takut, enggak usah khawatir. La tahzan innallaha ma'ana, enggak main-main, Pak. Bersama kita loh. Ya, bayangkan jenengan dibarengi sampai Jokowi ngono gawa ya selfie ya kan. Apalagi disebut bersama ya Allah. Ya. Ngapunten, ini luar biasa satu itu. Kenapa bisa tidak sampai
ketemu dengan Allah. Kenapa terhijab dengan Allah? Satu, karena i'tiqadnya, keyakinannya di dalam hati masih ada titik-titik noda yang mencampuri kekhusyuannya untuk mengabdi kepada Allah. Oke, yang kedua, kenapa? Mu'allakun, ya, mu'allaku qalbihi ila ghairi. Jadi masih ada atau an-uyubi a'dha'ihi, masih ada ketergantungan, ya, masih ada campuran-campuran indera kula jenengan, ya, selain untuk menghadap kepada Allah semata. Yaitu apa? Berupa al-akhlaqul mazmumah, as-sifatul qabihah, karena adanya sifat-sifat tercela. Oke, terus kula jenengan kenapa kok sulit untuk menembus Allah? Siji, karena keyakinan kula jenengan masih ada yang lain selain Allah. Yang kedua, ada sifat-sifat tercela yang sifat-sifat itu tidak disukai Allah. Ya monggo sifat apa saja yang disebut dengan amradul qulub. Ya, penyakit-penyakit hati. Masih ada unsur riya, Pak. Unsur takabur, ya, sombong, kemudian ujub, membanggakan diri. Padahal Rasulullah dawuh, kita selagi sombong saja itu nun sewu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, Pak, orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji sawi. Ada biji sawi aku nggak tahu loh. Cara bahasanya anak kula nggih saumplit lah ya. Walaupun sekecil apa kesombongan ada di hati kita, itu nggak masuk surga loh. Itu kalau ditafsirkan secara kontekstual, itu menggambarkan bagaimana kita bisa bertemu Allah. Bagaimana kita bisa beribadah taqarrub ila Allah, menyaksikan Allah. Lah wong ati niku lho jenengan jono kotoran kados ngoten. Itu baru dari segi kesombongan. Belum lagi riya, pamer. Ibu-ibu misalnya rawuh dateng At-Taqwa, aku tak nggawe ruko sing apik rek, engko soal ana Pak Khozin datang umpama. Ya, atau wah tak nggawe skincare, apa namanya, Bu? Oh, skincare, Mas, skincare. Ya, aku ireng beda di putih. Ya, loh itu bisa menjadi satu hal penghalang untuk sampai kepada Allah, Pak. Nggih, ngapunten mangkane kula jenengan di toto atine dari riya, sum'ah, ujub, kibrun gitu diganti dengan a'malul qulub. Jadi obat hati, penyakit hati yaitu dengan amalul qulub, amal-amal hati. Contoh takabur diobati dengan tawadhu, kan ngoten. Riya, sum'ah, ujub ditambahi dengan ikhlas, ridho, ngoten. Ada sifat kula jenengan iri, dengki, lah monggo ditambahi kalih ridho, radhiyatam mardiyah. Biasane ibu-ibu sing senengane nek ana kancane tuku TV atine iri, tanggane tuku gelang atine melang-melang, nggih. Kancane tuku kol atine merongkol, lah ini monggo didadani atine kula jenengan. Supaya tidak ada perasaan-perasaan hati dan sanubari kula jenengan yang seperti itu. Maka harus kita, tidak berarti nafsu kula jenengan itu dihilangkan, itu tidak, tapi di manage Bapak Ibu. Di manage antara roh, kolbi dan nafsu. Ini harus kita tata sedemikian rupa. Karena nafsu itu pun ada hikmahnya juga. Bukan berarti nafsu itu terus buruk semuanya, enggak. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Qasas 77 itu, ya kan, yang sering panjenengan sudah dengarkan, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Panjenengan bangun masjid yang ini insya Allah seindah yang nanti mudah-mudahan segera jadi. Tapi ojo amin tok sama dan jajare sing akeh. Nggih dibantu golek-golekne jariah teng kanca-kanca tangga-tangga nggih. Muga-muga tambah barokah, tambah sae, tambah syiar untuk dakwah di sekitar At-Taqwa dan sekitarnya. Ngoten nggih.
Terus ngoten Bapak Ibu, kula jenengan utamakan akhirat kita, tapi jangan lupakan dunia kita. Artinya utamakan hati kula jenengan, tapi juga jangan remehkan nafsu dan keinginan kula jenengan. Bukan berarti dihentikan, tapi dimanage, diatur sedemikian rupa agar nafsu ini tidak berlebihan. Nah, dan karena adanya nafsu keinginan itu bisa membuat orang itu lebih baik. Nah, dan ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka monggo kula jenengan perhatikan rohani kita, ya, tapi juga sambil menata diri kita, menata keluarga kita, menata harta benda kita, bagaimana cara mentasarrufkan, mengaplikasikan apa yang dititipkan Allah kepada kita, sehingga pada akhirnya hidup ini adalah sebuah titipan, gitu, sebuah titipan. Yang titipan ini, ya, yang tadinya dari awal dititipkan Allah ini menjadi jiwa yang fitrah, kan ngoten Pak? Gitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Titipan utama dan pertama itu bekalnya adalah fitrah. Maka oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ditegaskan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, tadi Pak, karena dari awal embrio kula jenengan adalah jiwa-jiwa yang fitrah, maka titipan Allah ke fitrah ini jangan kita kotori. Tetap hadapkan wajah kita istiqomah, konsisten. Ya, akidahnya komitmen, Islamnya konsisten. Itu harus seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga menjadi orang-orang yang semakin tetap menjaga kefitrahan kita di hadapan Allah. Makanya makalah yang ke-34 ini Bapak Ibu, ini kelanjutannya. Orang itu kalau sudah berusaha membersihkan dirinya, ingat bahwa hidup ini titipan, maka semakin bersih atau semakin kita membersihkan diri kita, maka akan semakin kemungkinan besar untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih diri semakin dekat dengan Ilahi. Disinilah makalah yang ke-34. Caranya bagaimana? Akhruj, kata Syekh atau Ilah As-Sakandari, akhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqibin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Jadi keluarkan, atau keluarlah min awsafi basyariyatika. Nah ini, keluarlah atau keluarkan sifat-sifat kemanusiaan kita. Sifat manusia yang lebih cenderung dikuasai hawa nafsu, ini kita keluarkan. Ya, kita bersihkan, kita kosongkan jamaah sekalian. Ya, an kulli wasfi munaqidin li ubudiyatika, yang sekiranya sifat-sifat itu bisa merusak cara-cara jenengan ibadah. Semoga lah jenengan niat benar-benar niat Allahu Akbar, sudah niat yang tulus. Ya, jangan sampai ada perusak, Pak. Ya, kalau sampai kalau jenengan ketika sudah takbiratul ihram, ternyata setelah rukuk panjenengan masih bayangkan, iya saya ini beras kok muda ya. Nah, ini terutama ibu-ibu ini karena biasanya kan bagian dapur ini. Nah ini bisa membahayakan Pak, bisa membuat kita rusak ibadahnya. Ini litakuna lida'il haqqi mujiban, agar mudah menjawab panggilan Allah, wa min hadratihi qariban, dan mendekatkan diri untuk hadir di hadapannya. Pak. Ternyata disitulah makna manunggaling kawula Gusti. Ngaten nek wis manunggaling kawula Gusti akhirnya apa? Ngerti sangkan paraning dumadi, sangkan paraning dumadi iku fitrah titipan Allah, bersihkan sampai kemudian kula jenengan menjadi orang-orang yang ahli ibadah, yang nanti pada akhirnya fitrah tetap terjaga sampai ajal menjemput kita. Dalam konteks surah Ali Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ngaten nggih Pak nggih? Ini di situ. Memang nggak bisa kita pungkiri Pak. Allah sendiri menciptakan kok. Kita nafsu-nafsu kita itu seperti di surah Asy-Syams ayat 7 sampai 8 itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tidak berarti tadi sekali lagi tidak mematikan nafsu, tapi manage nafsu kula jenengan. Allah sendiri menciptakan Pak, gitu. Demi jiwa manusia dan kesempurnaannya.
Kemudian Allah yang menjelaskan, gitu, yang memberikan ilham, memberikan pembelajaran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah yang mengajari, iki lho sing apik, iki sing elek, ngoten. Mungkin kita tanya, loh kenapa sih kok Allah kok gawe sifat-sifat tercela? Harusnya nggak usah digawe kok, kan? Kok apik digawe apik kok jadi kan iso kaya malaikat. La yaksu nama amarallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa Allah tidak seperti itu? Kembalinya kepada surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk ngetes kula jenengan. Ngeten. Dadi dikai akal sempurna, cek ngerti iki lho sing apik, iki sing elek, sing apik lakonono, sing elek tinggalno. Nggih. Cara disimbolisasikan dengan kehidupan kalian jenengan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Panjenengan kalau mirsani jalan-jalan itulah ya, kan halus-halus Pak jalan itu. Tapi kenapa sih kok lalu lintas kok bikin got, bikin saluran, ya gitu kan? Oh itu tempat sing elek-elek kan begitu. Termasuk panjenengan di rumah, kenapa bangun rumah begitu indah kok ada toiletnya? Oh itu barang kotor kan ngoten. Nah disitulah ada tempatnya masing-masing. Manusia yang baik pandai beradaptasi bagaimana ketika berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks adaptasinya, dimanapun kapanpun kita berada, apapun aktivitas kita, Allah selalu ada di dalam diri kita. Itu maksudnya demikian jamaah sekalian. Sehingga adanya nafsu yang ada diberikan oleh jenengan itu satu sebagai bentuk ujian. Ibtalahu, Allah menguji hambanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kula jenengan yang terbaik amalnya. Ya, duwe keinginan tapi sekiranya keinginan nanti dimasukkan kepada kasih sayangnya Allah. Allah itu lebih senang seperti itu, Pak. Ya. Jadi bukan berarti orang yang terus di masjid saja, tidak. Makanya saat ada soleh ritual dan soleh sosial, itu karena saking pentingnya nafsu kula jenengan yang kita arahkan kepada keimanan. Nah, kan. Saya ditambah Ibu ya. Ini Pak ya. Nah, ini bahwa jelas ini soalnya di hadapan saya, ibu-ibu kan nggak jelas ini. Ini nggak adil ini. Ya, beliau menyaksikan saya nggak bisa menyaksikan beliau ini. Itu masuk alam gaib. Ya, baik jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi esensi sifat-sifat tercela ini pun bukan berarti tidak ada manfaatnya. Satu, fungsinya adalah sebagai bentuk ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ingsun Allah menguji antum semuanya dengan keburukan maupun kebaikan. Nikmat ya ujian, musibah juga ujian. Ya, nikmatnya ujian, ya musibahnya juga ujian. Saya sudah bisa bedakan Pak. Panjenengan contoh saja mengenai istri, itu ujian loh Pak. Ketika punya istri kadang-kadang disia-siakan. Nah, gak duwe ngene iki. Kelabaan ya. Itu ujian loh. Itu ujian. Makanya kata Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Iya. Dijawab sama anak saya lah perketek. Lah ya ketika ada kadang-kadang disia-siakan. Saya kalau ngisi di Suara Muslim Pak, dalam khazanah rumah tangga itu, kebanyakan itu nek gak suami ya istri yang saling menyakiti. Ada suami yang meninggalkan istrinya, ada suami yang lupa memberikan nafkah kepada istrinya, istri bekerja siang malam dan sebagainya. Jadi pada ikhlasnya gak masalah, pada ridhonya gak masalah, jadi pahala, jadi sedekah. Nah kalau tidak, apa gak kezaliman? Aku kadang-kadang ngelus dodo, arek iki durung ngrasakno bojone mati arek iki. Terus kadang mati ini golek gantine wangel Pak. Aku cocok, anakku sing plekenut ngene iki kadang gak seneng. Loh saya itu. Ini sudah beberapa orang yang menawarkan diri, ada hafizah, ada yang punya pondok. Iya, janda punya pondok ada Pak. Iya, rada laris aku alhamdulillah. Ambil aja. Lagi mau tak ambil tapi nggak tahu, mudah-mudahan nanti ngelirik-ngelirik ibu-ibu yang ada di sini bareng ada yang cocok lah ya tulan-tulan. Tahu-tahu. Ya Allah, astagfirullah.
Nah itu jamaah sekalian. Jadi kalau jenengan kadang-kadang sifat-sifat tercela seperti itu tidak terasa, ya. Oh no, ayo gitu dong. Itu ujian. Makanya bisar nih wal khairi fitnah. Apa nek terus di bojo ayu duduk akeh, omahe gede magrong-magrong, bojone ayu moblong-moblong. Gitu tandurane timun karo terong ya kan. Hati-hati sampean mati digondol wong. Lha itu gambarannya kalau jenengan diuji kali Gusti Allah. Makanya kan ngaten. Zaman Nabi Sulaiman ketika diangkat jadi raja apa? Hadza min fadli Rabbi ashkuru am akfur. Loh, kalimat itu, Pak. Ya, bukan masalah karunia Allah, tapi yang beliau sampaikan adalah aku itu termasuk orang yang bersyukur apa kufur. Ngaten. Kok ngaten iki Pak, Masya Allah ya. Jadi teringat semua, Pak. Saya bicarakan diri saya sendiri aja. Ketika saya pernah memarahi istri saya, nunggu buri ku nangis-nangis ngono, Pak. Itu ku jaluk sepura ya terus piye. Ya muga-muga Allah nyepura dosa-dosa saya ya. Ya itu. Lo ngapunten jamaah sekalian. Ini maka sebagai ujian. Ya, adanya nafsu, sifat-sifat yang ada di dalam diri kula jenengan satu sebagai ujian. Yang kedua, agar kula jenengan dengan nafsu itu mudah untuk mensupport kehidupan kita, memotivasi keinginan kita. Ya. Jadi keinginan itu bisa memotivasi hidup kita, Pak. Masjid iki dibangun sing apik, kok jamaah cek iso tenang, iso kerasan. Itu kan motivasi, Pak. Coba kalau nggak ada nafsu, wis gak apa-apa lah, sebagai masjid sebagai orang gubuke, dhuwure nek terus terpal tok ae lho. Wah, jamaah solare iso salat kilat, kok kadang-kadang AC ini ngono gak betah nang masjid kok. Iki betah nang warkop. Iku nggen kula mriko, Pak, panukan boten. Iso-iso malah ketularan. Jadi seperti itu, ya. Ya, yang terakhir, kenapa ada nafsu? Karena hidup di dunia ini Allah mendelegasikan panjenengan sebagai inni jailun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah yang bertugas melaksanakan amanah Allah untuk memakmurkan dunia ini. Maka dengan akal dan nafsu itu dianjurkan kula jenengan, diharapkan kula jenengan litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Agar kula jenengan dengan panggilan Allah itu cepat menjawab, mujiban. Hayya 'alas shalah. Marilah kita, itu panggilannya Allah, segera mujiban, kita jawab, kita datang. Terus wa min hadratihi qariban. Nah, sering menjawab panggilannya Allah, panjenengan sering dekat dengan Allah, segera menunaikan perintah Allah, maka pada akhirnya konsekuensinya panjenengan bisa mudah untuk dekat dengan Gusti Allah. Ngeten. Itu yang kita harapkan agar hidup yang sekali ini jamaah sekalian, Masya Allah, panjenengan meskipun ya memperbanyak ketaatan kula jenengan, tapi tidak ada salahnya dibarengi dengan keinginan yang terbaik, dibingkai dengan keimanan. Itu seperti itu jamaah sekalian. Ya, sehingga ibadah-ibadah lahiriah kados dene syariah nggih, wudu, salat, mandi dan sebagainya, zakat, puasa, haji, itu harus senantiasa dibarengi dengan niku kehati-hatian. Ya, ada sifat-sifat yang mengiringi kula jenengan. Kalau tidak hati-hati dan waspada, amal-amal kula jenengan bisa sirna. Nah, sebaliknya ketika bisa memanage hawa nafsu kita, sifat-sifat yang tercela ini kemudian kita manage menjadi satu kebaikan untuk memotivasi ibadah kula jenengan, maka insya Allah akan menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam makalah yang ke-34 yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkau hanya menitipkan sebagian kecil saja kebaikan-kebaikan ini kepada kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk mensyukurinya ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah, mudahkan kami untuk selalu mengingat-Mu,
untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, dan agar dengan nikmat-Mu itu kami bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin yang kami usahakan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, pasti ada kesalahan kami, kekhilafan kami, dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik langsung ke hadirat-Mu maupun melalui sesama makhluk-Mu ya Allah. Mungkin dengan istri kami, suami kami, putra-putri kami, tetangga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Nah, karena itu ampuni kami dan juga ayah bunda kami. Ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, dengan ampunan-Mu ya Allah, terimalah amal soleh kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah taubat kami ya Allah, agar Engkau bisa meridhai hidup kami ya Allah. Umur yang hanya sesaat dan sepintas dan sekali di dunia ini ya Allah, kadang-kadang belum bisa kami manfaatkan untuk semakin taqarrub ke hadirat-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, sekecil apapun amal ibadah kami ya Allah, terimalah ya Allah. Sebisa mungkin kami bertaubat, terimalah taubat kami ya Allah, agar menjadi wasilah kami merengkuh rahmat-Mu, kami meraih ridha-Mu ya Allah, sehingga dalam hidup dunia akhirat kami senantiasa ya Allah dalam genggaman rahmat-Mu, agar kami senantiasa di dunia ini ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memperkuat iman takwa kami, dan pada akhirnya nanti dapat kita raih di surga nanti ya Allah. Layak Engkau masukkan surga-Mu ya Allah, jauhkan dari siksa neraka-Mu ya Allah, karena kemaksiatan kami, karena kekhilafan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.